Bangsa yang besar dan bermartabat tidak terlepas dari siapa yang menjadi pemimpinnya dan bagaimana cara memimpin bangsa itu. Indonesia merupakan kelanjutan dari Nusantara dengan warisan sejarah dan budaya yang begitu kompleks dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Sebagai bangsa yang multikultural, pluralis, dan demokratis, sudah sewajarnya siapapun, dari suku manapun, dan keturunan siapapun boleh memimpin bumi pertiwi ini. Tanpa disadari atau tidak, suatu persepsi yang beredar di tengah masyarakat bahwa Presiden Indonesia haruslah dari suku dan orang Jawa. Kenapa demikian? Adakah bukti otentik yang membenarkan persepsi tersebut selama ini? Lantas, seperti apa sejatinya alasan yang bisa diterima secara akal sehat? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Nusantara dulunya dipimpin oleh raja-raja besar dari kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Singosari, Sriwijaya, Mataram Kuno, Samudra Pasai, Kutai Kertanegara, Demak, Mataram, Banjar, Sambas, Bone, Ternate, Tidore, dan lain sebagainya. Dengan demikian, wajar jika di awal kemerdekaan Indonesia perdebatan tentang asas yang sesuai nilai, kultur, dan watak Nusantara begitu pelik dan menguras pikiran dari para founding fathers Republik ini. Bukan bermaksud mengindahkan mitos dan ramalan-ramalan yang ada. Misal, ramalan Joyoboyo, Ronggowarsito yang dipercaya masyarakat Jawa atau Kejawen memuat ramalan para pemimpin serta perkembangan Indonesia mengenai Satrio Piningit dan bentuk ramalan-ramalan lainnya. Akan tetapi, persepsi masyarakat tentang Presiden Indonesia haruslah dari orang dan suku Jawa, bisa benar dan bisa pula salah. Namun, di sini perlu adanya telaah kembali atas persepsi dan mitos yang seakan-akan menjadi aturan yang tak tertulis bagi seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia. Bisa dibenarkan selama ini Presiden RI berlatar belakang Jawa seperti Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo yang dari Jawa dan keturunan Jawa. Sedangkan B.J. Habibie adalah salah satu mantan presiden yang bukan berlatar belakang Jawa. Hal demikian sebuah pengecualian bahwa B.J. Habibie menjadi presiden adalah bentuk darurat dan sangat situasional pasca jatuhnya Soeharto di awal reformasi 1998. B.J. Habibie sebagai wakil menggantikan Soeharto untuk mengisi kekosongan kepemimpinan atau vacuum of power saat itu, bukan melalui pemilihan yang sesuai prosedur ketatanegaraan yang berlaku. Dilihat dari hal tersebut, maka berdasarkan fakta, Presiden RI yang sudah ada notabene berasal dari suku Jawa. Sedemikian belumlah cukup jika syarat yang tak tertulis ini sebagai pembenar
apalagi hanya dilihat dari sisi metafisinya. Sekurang-kurangnya, ada perihal lain yang bersifat empirik yang bisa dijadikan pegangan dalam konteks dewasa ini. Mari kita simak satu persatu alasan yang bisa diterima nalar. Pertama, mari kita lihat dari faktor sejarah berdirinya NKRI. Setelah Jepang tunduk oleh tentara sekutu yang dikenal dengan peristiwa Hiroshima Nagasaki, maka kemudian pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang biasa disebut Dokuritsu Zunbi Joshakai, yang beranggotakan 67 anggota, 60 dari bangsa Indonesia dan 7 orang dari bangsa Jepang. Sedangkan pada sidang kedua 10-17 Juli 1945, Jepang menambah keanggotaan 6 orang dari bangsa Indonesia. Jelang beberapa hari setelah pembentukan BPUPKI, pemerintah Angkatan Darat ke-16 kembali membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau istilah Jepang Dokuritsu Zunbi Inkai. PPKI ini beranggotakan 21 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno tanpa adanya anggota luar biasa dari pihak Jepang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI bertambah 6 orang menjadi 27 orang anggota. Dari 27 anggota tersebut, 18 berasal dari Pulau Jawa. Selebihnya representasi dari daerah-daerah di Indonesia. Pada awalnya, PPKI dibentuk bertujuan membentuk asas tunggal dan arah kemerdekaan Indonesia ke depan. Dan selebihnya, kesepakatan apakah yang diperbincangkan hanya pelaku sejarahlah yang mengetahuinya. Namun, melihat dari 18 orang keanggotaan PPKI berasal dari Jawa, maka rumusannya sangat sederhana. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi berdasarkan suara terbanyak, majority. Artinya, yang mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas. Akan tetapi, mayoritas tidak dibenarkan jika tidak mendapatkan apa-apa. Kedua, berdasarkan populasi dan demografi penduduk di Indonesia. Dari data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, 237.641.326 jiwa jumlah penduduk di Indonesia, dan hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penduduk di Pulau Jawa, dengan mencapai 136.610.590 jiwa. Adapun urutan 5 provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Melihat dari populasi penduduk di Indonesia, Pulau Jawa masih merupakan penduduk paling besar dan hampir setengah dari penduduk Indonesia itu sendiri. Artinya, pemilih terbesar dalam pemilu 2024 mendatang, Pulau Jawa masih memegang pemilih terbesar. Dan tentu, kita tidak bisa menafikan seberapa besar angka golput dalam pemilu 2024 mendatang. Jika dengan demikian, maka calon presiden yang berlatar belakang dan berasal dari Pulau Jawa mempunyai peluang untuk menang, walaupun tidak semua orang Jawa akan memilih calon presiden berlatar belakang Jawa.
Akan tetapi, kebiasaan dan tabiat orang Jawa adalah tidak akan memberikan sesuatu kepada orang lain jika tetangga dan sekitarnya masih ada yang membutuhkan, karena prinsipnya adalah guyub lan rukun. Ketiga, Indonesia sebagai negara Pancasila sebetulnya sudah final dengan berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika sejak berabad-abad yang silam. Akan tetapi, disadari atau tidak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang amat sensitif akan isu-isu SARA. Walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara Islam, sekuler, apalagi monarki. Seperti yang pernah dilontarkan Gus Dur, bahwa Indonesia adalah negara bukan-bukan. Pada kenyataannya, Presiden Indonesia selama ini notabene berlatar belakang Jawa dan beragama Islam. Kenapa demikian? Sangatlah jelas, walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi penduduk Muslim di Indonesia adalah mayoritas. Saat ini, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai lebih dari 207.176.162 sekian, atau setara dengan 87,18% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah terbesar Muslim di Indonesia berada di Jawa Barat, disusul dengan persentase 97%, Jawa Tengah 96,74%, dan Jawa Timur 96,36% dari total jumlah penduduk. Jadi, kembali pada rumusan awal bahwa sistem demokrasi berdasarkan mayoritas dengan ketentuan. Tidak menjadi absah jika mayoritas tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak dibenarkan jika minoritas tidak diberi kebebasan dan perlindungan. Dengan demikian, jika pemilihan presiden menggunakan sistem pilihan langsung, maka sangat jauh dari harapan jika menginginkan presiden yang non-muslim. Amerika saja untuk mendapatkan presiden berkulit hitam harus menunggu 200 tahun. Sedangkan di India tidak pernah ada perdana menteri dari muslim karena melihat jumlah penduduk muslim yang hanya berkisar 10-15% dari jumlah keseluruhan penduduk di India. Dari 3 alasan di atas inilah kenapa sejauh ini presiden di Indonesia masih berkutat di satu suku, satu pulau, dan satu agama. Uraian ini bertujuan bukan sebagai pembenar, akan tetapi mencoba mengurangi adanya fakta yang selama ini menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Bukan tidak mungkin ke depan Indonesia memiliki presiden yang bukan dari suku Jawa, bahkan non-muslim. Bagi calon presiden non-Jawa, sejauh mana mampu mendobrak dan meyakinkan pada khalayak akan syarat primordialisme ini, lintas suku, budaya, dan agama. Indonesia ke depan membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai integritas tinggi, visioner, tidak hanya mementingkan suatu kelompok, tapi berdiri di atas kelompok-kelompok lain. Tidak hanya cerdas, tapi cerdik dan cendekia. Itulah tadi uraian mengenai alasan rasional yang bisa diterima di luar mitos yang beredar mengenai presiden Indonesia yang berasal dari suku Jawa. Selebihnya, kami kembalikan kepada Anda semua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Bagaimana tanggapan Anda? Anda percaya dengan hal-hal tersebut di atas? Tulis komentar
Anda di kolom komentar. Hai dulur semua, aku mau ngasih tahu ke kalian semua aplikasi investasi yang bener-bener keren parah, yaitu Binomo. Yes, Binomo merupakan salah satu aplikasi investasi yang bener-bener trusted. Udah banyak kerjasama dengan bank-bank besar yang tentunya aman banget buat kalian coba untuk dapetin penghasilan hanya di rumah aja. Ya, selanjutnya kalian teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasinya seperti ini. Nah, kebetulan aku udah punya saldo sekitar 2.034 sekian dolar. Jadi tinggal aku mainin aja. Langsung aja kita main ya. Cara enak banget cara mainnya, tinggal kalian teman-teman masuk aja, nanti ikutin prosedurnya atau alurnya. Tinggal ini naik-naik tombolnya kayak gini. Kita bisa membaca grafiknya teman-teman ya. Yes, ini mulai naik. Oke, kita ikutin aja. Mantap. Oke. Yes, good. Enak teman-teman, kalian bisa download penghasilan di rumah, nggak usah ribet-ribet. Enak pol. Oke. Ayo naik, ayo dong, naik. Oke, yes. Mantap, naik terus. Yes. Nah, teman-teman bisa kelihatan kan, aku udah dapat penghasilan banyak banget, dapat profit untung banyak nih. Sebanyak 27, sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat, dan nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel.